Halo guys, kembali lagi bersama dengan gue Yedija di channel Anici Kreatif Media. Pada video kali ini gue akan membahas tentang maskulinitas dan femininitas dalam fotografi. Kali ini gue akan bagi jadi 4 chapter nih. Yang pertama yaitu intro dan latar belakang. Chapter 2 nanti gue akan kasih tau pembahasan, definisi, dan contoh kasusnya juga. Terus yang part ketiga gue akan membahas dengan hubungannya kalau dikaitkan dengan gender itu seperti apa. Dan yang terakhir yaitu gue akan kasih kesimpulan gue. Nah langsung kita mulai aja chapter pertama. Sebelumnya, gue mau kasih tahu latar belakang kenapa gue tertarik dengan tema yang bisa dibilang nggak biasa ini. Bahkan mungkin hampir jarang dibahas oleh content creator fotografer di luaran sana. Gue belum menemukan, waktu itu gue cari referensi tapi gue nggak nemu gitu. Nah, kemarin beberapa hari lalu itu gue sempet lihat podcastnya The Darkroom Talk dengan narasumbernya yaitu Pak Erwin Darmali. Nah, di sana itu Pak Erwin itu menyinggung tentang salah satu topik yang sudah lama juga menjadi bahan pemikiran gue selama beberapa bulan atau tahun belakangan ini. Nah, buat konteksnya kalian coba simak potongan aja sedikit di sini. Jadi kan fotografer itu kalau menurut gue ya, pribadi gue tuh ada dua macam, thinker sama feeler. Thinker normally compositionnya lebih bagus daripada feeler, tapi feeler understands moments jauh lebih bagus, naturally. Nah, Pak Erwin itu menggunakan istilah feeler dan thinker. Atau bisa gua artikan juga, satunya menggunakan pendekatan teknis yang thinker itu, dan satunya lagi pendekatan emosi atau perasaan yaitu bagian yang feeler. Nah, ini sangat nyambung dengan pergumulan gua selama ini. Yaitu gua cukup meng-adore, gua cukup kagum gitu beberapa fotografer yang gue tahu, dan bahkan di antara mereka itu bisa dibilang bukan berprofesi sebagai fotografer, tapi ada yang profesi utamanya sebagai MUA, ada yang content creator, ada yang memang suka hahaha aja tapi fotonya bagus gitu. Tapi ya mereka itu punya taste foto yang bagus dan hasilnya pun menurut gue sangat unik, dan gue juga susah gitu deskripsiin fotonya bagusnya itu di mana, meskipun kalau secara teknis mungkin gue cukup bisa. Nah, lucunya lagi terlepas dari gua mengagumi foto mereka, tapi kalau gua tanyain beberapa hal teknis pun mereka itu bakal nggak tahu gitu loh. Dan bahkan mereka untuk minta kamera mana yang bagus, lensa mana yang bagus, itu mereka aja kan minta saran ke gua sendiri gitu. Jadi mereka nggak ngerti apa-apa tentang fotografi sebenarnya. Aneh kan? Kocak sih, tapi nyata. Dan ya ini ada hubungannya juga, gue dulu sebagai fotografer wedding, gue sudah ketemu dengan banyak sekali fotografer wanita, dan gue juga berpartner dengan mereka. Gue ngerti gimana foto mereka itu yang bagus, unik, taste-nya itu kayak dapet gitu, kayak dapet aja gitu loh. Gue juga bingung kenapa sih. Maka dari itu mungkin gue bisa bilang ya gue cukup valid lah untuk membahas hal ini. Dan gua juga akan membahas secara luarnya aja karena ini topik yang sebenarnya bisa sangat dalam banget kalau memang mau dieksplor lebih dalam lagi, yaitu tentang maskulinitas dan femininitas dalam fotografi. Langsung kita masuk ke chapter 2. Pertama-tama gue mau disclaimer dulu buat kalian kalau istilah maskulin dan feminim ini tidak terkait dengan gender. Pria, wanita itu sama aja. Pria bisa aja feminim dan wanita bisa aja maskulin. Meskipun traitsnya biasanya kalau pria maskulin, wanita feminim ya. Dan maskulin dan feminim itu tidak ada menurut gue di dalam kepribadian kita. Tapi ada spektrumnya juga gitu. Bisa ekstrem maskulin atau ekstrem feminim. Dan beberapa orang juga ada yang pandai untuk beradaptasi, bahkan bisa menyesuaikan dengan keadaan di mana mereka harus bertindak secara feminim atau bertindak secara maskulin. Ya tergantunglah kebutuhan saat itu dibutuhinnya yang karakter seperti apa gitu. Terus secara general, maskulin dan feminim dalam fotografi itu bisa kita lihat dari beberapa ciri khas berikut. Yang pertama, kalau foto yang maskulin, ini gue bagi dua dulu, biasanya memiliki karakter yang lebih kuat dan tegas. Dan juga mungkin mereka memainkan kontras yang lebih tinggi, bisa juga menampilkan shadow yang lebih tegas, framing yang kuat dan berteori gitu. Dengan leading line yang lebih jelas, dan kalau dilihat dari segi warna pun biasanya cenderung agak lebih gelap dan saturasi yang cukup tinggi, menonjolkan warna-warna bold seperti itu.
Nah, berbeda dengan foto feminim yang memiliki karakter cahaya yang biasanya lebih lembut dan emosional juga. Juga biasanya lebih terfokus ke hal-hal yang lebih detail kalau mereka foto seperti mata, bibir, dan detail-detail lainnya itu yang tidak terlihat secara sepintas gitu. Terus tone-nya juga kontrasnya biasanya lebih rendah, pakai warna pastel, warm tone, dan sebagainya. Nah, dalam menangkap sebuah momen, foto yang lebih maskulin itu biasanya lebih berfokus untuk menangkap momen yang krusial-krusial aja nih dalam setiap cerita keseluruhan. Dengan berdasarkan pendekatan teknis juga yang digunakan teori A, teori B, 5B1H itu untuk membuat sebuah foto. Sedangkan kalau foto yang lebih feminim itu biasanya lebih mengutamakan kedekatan mereka dengan subjek dan juga memainkan narasi yang mungkin lebih emosional, lalu aspek-aspek teknis yang bahkan mungkin mereka nggak terlalu penting lah aspek teknis seperti itu. Gitu, itu untuk membedakan foto yang cenderung ke maskulin dan feminim. Dan kita masuk ke chapter 3. Fotografi itu merupakan bidang hobi maupun pekerjaan yang dulunya itu memang bisa dibilang didominasi oleh pria. Dan ya memang begitu zamannya dan memang itu proses yang harus dihadapi juga. Nah, gue akan jelaskan dari beberapa sudut pandang genre kenapa fotografi itu bidang yang cukup maskulin bisa dibilang. Pertama, proses fotografi itu cukup panjang dan memerlukan hal yang sangat teknis untuk memotret. Dimulainya dulu dari pemilihan film yang tepat dulu, terus kamera yang bisa dibilang berat, alat-alatnya juga berat gitu, hingga bahkan saat DSLR pun itu masih cukup berat untuk dibawa kemana-mana, apalagi dengan lensa-lensanya yang tipe profesional. Nah, lalu pemrosesan foto yang lebih panjang melibatkan bahan kimia, kamar gelap, teknik darkroom, itu untuk mendevelop foto-foto tersebut. Dan biasanya di zaman dulu darkroom nggak ada yang khusus buat wanita gitu. Terus seperti yang kita tahu dan hingga sampai zaman sekarang itu perdebatan di kalangan pria itu majority, kalau kalian perhatiin nih, selalu mendebat hal-hal teknis. Teori, hukum fotografi, alatnya seperti apa, spesifikasi seperti apa. Dan di sisi lain, kalau kalian perhatiin, wanita itu nggak terlalu menyukai hal yang terlalu teknis, tapi lebih ke rasa, feeling, emosi, dan menggunakan alat fotografi atau teknologi ya kayak mereka tinggal pakai aja, mereka tahu beres seperti itu. Dan pada masa itu wanita lebih cenderung untuk dikaitkan dengan pekerjaan-pekerjaan domestik, ditambah dengan role model fotografer wanita yang belum banyak juga pada zamannya, sehingga wanita juga masih enggan memasuki dunia fotografi. Tapi kalau kita lihat nih di sisi lain, itu wanita bahkan justru menemukan dirinya untuk menjadi subjek fotografi yang memang banyak dicari hingga saat ini. Jadi kayak ada market, ada demand seperti itu. Dan banyak sekali kan kalian lihat ada foto hunting yang menggunakan wanita sebagai model. Dan gue itu hampir nggak pernah lihat ada hunting foto modelnya itu kayak cowok semua, terus nanti fotografernya cewek semua gitu. Satu cowok dikelilingin banyak cewek gitu. Itu hampir gue nggak pernah tahu. Tapi kalau kalian mungkin tahu, kalian cobalah bisa komen di bawah yang seperti itu. Terus yang kedua, yaitu keterbatasan teknologi dan akses itu membuat wanita itu memiliki keterbatasan dalam kepemilikan properti dan juga finansial. Beda dengan zaman sekarang yang keterlibatan wanita di dalam dunia kerja itu udah makin tinggi, wanita lebih merdeka dalam finansial, itu tidak kalah dengan pria, sehingga mereka bisa mengeksplorasi hobi-hobi yang sebelumnya belum tereksplor oleh mereka. Ditambah perkembangan teknologi smartphone itu membuka akses ke banyak manusia, nggak ngelihat gender baik pria maupun wanita. Jadi zaman sekarang siapa sih yang nggak punya smartphone, dan semua punya smartphone dan semua bisa memotret. Itu adalah membuka banyak sekali possibility, terutama untuk wanita. Lalu kalau kita bawa ke masa sekarang nih, ditambah dengan perkembangan AI, filter yang makin canggih, dulunya ribet, itu dalam membuat suatu karya kita nggak terlalu membutuhkan skill-skill teknis yang tinggi gitu. Sehingga bisa lebih berfokus ke seninya, yang itu merupakan bisa dibilang jiwanya wanita itu lebih ke arah ke sana pada umumnya, tapi nggak semua. Lalu yang ketiga, yaitu pada masa perkembangan fotografi, saat itu yang paling menonjol adalah penggunaan fotografi sebagai alat jurnalistik.
Jadi sebelum ada genre-genre yang lainnya, jurnalistik itu yang paling utama. Dan kita tahu jurnalistik itu melibatkan perjalanan ke daerah konflik, lingkungan yang keras, dan nyawa adalah taruhannya, sering berantem, berperang mungkin. Nah, mungkin ini adalah genre yang bahkan sampai sekarang pun bisa dibilang masih didominasi oleh pria, dikarenakan tantangannya memang sangat membutuhkan fisik yang kuat, tangguh, mental, dan melibatkan keamanan, safety juga. Dan jikalau wanita yang turun tangan sebagai fotografer jurnalis pun biasanya lebih ke yang entertainment atau yang lebih safe buat wanita sendiri gitu. Dan kalau wanita yang memang butuh banget jadi fotografer jurnalis perang atau di tempat konflik atau seperti apa, mereka pun juga harus memiliki energi maskulin yang tinggi, nggak boleh terlalu feminim. Coba kalian bayangkan nih suatu skenario gitu di dalam perang. Kalau misalkan ada perang pecah dimanapun itu, terus fotografer yang dikirimin misalkan wanita, dan ya kita nggak bisa menampik lah, gimana pun sosial itu memandang wanita biasanya agak lebih rendah dibanding pria dan bisa menjadi tanda kutip objek jika dibandingkan dengan pria. Meskipun pria juga nggak menutup kemungkinan, tapi biasanya bisa lebih ngelawan gitu aja sih, dan secara safety juga lebih aman. Jadi biasanya pria untuk mengambil job-job yang lebih risky, kalau wanita itu yang lebih safety seperti itu. Nah, di sisi lain, untuk genre fotografi yang lebih feminim, seperti kalau kalian lihat portrait, foto produk, itu baik pria maupun wanita itu nggak ada tantangan khusus dan bisa dibilang setara. Bahkan menurut pribadi gua, dibutuhkan energi feminim yang lebih tinggi dibandingkan maskulinnya untuk bisa bertahan di industri yang melibatkan fotografi itu sebagai alat pembuat karya seni. Nah, di sisi yang lebih ekstrim ke feminim, itu mungkin bisa kita lihat ada genre seperti newborn fotografi. Itu hampir jarang kan kalau kita lihat fotografer pria di genre yang newborn ini. Ada emang, tapi sedikit. Lalu wedding fotografi, tapi kalau di Indonesia itu mungkin masih lebih banyak pria, dikarenakan jam kerja wedding photographer di Indo itu bisa sangat tinggi, bisa sampai 18 jam per hari, back to back. Dan ya mungkin berbeda kalau di luar negeri, khususnya di barat, itu jam weddingnya lebih manusiawi lah, mungkin bisa 6 sampai 8 jam aja, jadi wanita juga bisa ambil bagian di sana. Lalu ada lifestyle fotografi, atau mungkin kalau kita lihat di sini sering ada foto-foto OTD yang ada di Instagram, foto selfie, itu banyak didominasi oleh wanita sebagai fotografer dan juga sebagai modelnya sendiri juga. Nah, sekarang kita coba masuk ke genre portrait dan fashion. Dan juga di sana kan ada tim yang terlibat di dalamnya, ada MUA, stylist, fashion designer, dan tanpa memandang genre pria ataupun wanita, energi feminitas di sana itu menurut gue sangat tinggi sekali. Ya, kalian ngerti kan yang gue maksud feminim yang seperti apa? Nah, bisa dibilang di industri ini itu hampir terkesan kayak genderless gitu. Pria bisa jadi model catwalk, wanita juga bisa. Kadang kita nggak tahu itu pria atau wanita yang jadi model. Atau pria juga bisa menggunakan fashion wanita dan sebaliknya. Lalu di dunia MUA dan stylist yang ada di backstage, kalian juga bisa menilai sendiri. Kalian ngerti juga gimana keadaan di sana di genre fashion dan portrait ini, itu energinya seperti apa. Atau kalau kita lihat di industri entertainment yang ada di Thailand, menurut gua di sana itu industrinya sangat mengeksploitasi energi femininitas dan sangat berhasil juga menurut gua dalam membentuk industrinya hingga berkembang seperti sekarang. Nah, sekarang kita masuk ke chapter 4, yaitu kesimpulan. Menurut gua, maskulin dan feminim itu bukan persoalan gender, tapi lebih ke pendekatan dan situasi lapangan yang mengharuskan kita untuk menjadi salah satu traits tertentu untuk bisa beradaptasi dengan lingkungan dan pekerjaan yang sedang kita lakukan. Nah, di fotografi sendiri itu untuk memaksimalkan kemampuan yang kita miliki, kita harus memiliki dua traits ini nih. Bergaya terlalu maskulin itu mungkin karya yang dihasilkan jadi kaku banget, sangat teknikal. Justru itu akan menjadi barrier buat diri kita sendiri untuk berkarya karena kebanyakan mikir. Karena semua harus ada 5W1H-nya, harus ada teori ini itu, peralatan ini itu, komposisi harus seperti apa, itu akan semuanya membatasi kita dalam bereksplorasi dan berekspresi untuk kita membuat karya seni.
Nah, di sisi lain, kalau kita bergaya terlalu feminim, itu akan menjadikan kita jadi terlalu seniman. Dan susah buat menyesuaikan dengan market yang ada pada saat ini yang masih dominan maskulin. Yaitu dengan adanya strata di tempat kerja, dominansi di lingkungan kerja kita, lalu bidang-bidang tertentu yang memang kita membutuhkan ketegasan dan kepemimpinan tinggi, dan juga membutuhkan fisik juga untuk bisa menghadapi tantangan-tantangan fotografi. Nah, membalance antara energi maskulin dan feminim itu menjadi salah satu kunci yang paling penting di sini. Di mana dan dalam kondisi apa kita itu harus bersikap maskulin atau feminim. Atau jika diterjemahkan ke dalam karya, bagaimana cerita yang mau kita sampaikan ke market. Untuk market yang lebih feminim atau maskulin. Atau juga bisa berkarya itu menyesuaikan dengan apa yang market mau lah, seperti itu, dan dengan tujuan awal kita. Nah, intinya ya kalian harus tetap terus berkarya dan gak usah terlalu dipusingin lah hal feminim maskulin seperti ini. Karena ini hanya, ya ini pemikiran sesaat gua aja. Dan terus perbanyak eksplorasi, perbanyak jam terbang, maka menurut gua kalian pasti akan menemukan tempat place kalian sendiri kok, dimana kalian nanti akan nyaman di kalangan yang lebih feminim atau maskulin, kalian lebih nyaman berteman dengan wanita atau pria dan sebagainya, itu pasti akan terbangun sendiri dan semuanya itu bisa diadaptasikan. Jadi itu bukan kepribadian, tapi kalian bisa menyesuaikan dengan kondisi di lapangan. Adaptasi adalah hal yang paling penting. Dan sekian dulu, kalau kalian ada masukan, kalian ada apa yang unek-unek yang kalian mau sampaikan atau pengalaman, kalian bisa tulis di kolom komentar. Kita ketemu di video-video selanjutnya. Thank you, bye.